Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwan Alifan dengan NIM 1243030084, mahasiswa Hukum Tata Negara Siasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, kelas B angkatan 2024. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas critical review untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Perundang-undangan yang diampu oleh dosen Bapak Alil Rinenggo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membedah secara radikal dan mendalam mengenai pasal 218 hingga pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam sebuah narasi bertajuk dekonstruksi, kritis pasal penghinaan presiden. Kritis pasal penghinaan presiden. Itu yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Secara kronologis, munculnya suatu pasal penyerangan dan harkat dan martabat presiden ini diklaim oleh pemerintah sebagai bagian dari misi dekolonisasi. Apa itu dekolonisasi? Yakni dekolonisasi itu adalah upaya besar untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu KUHP warisan kolonial Belanda pada tahun 1918. Namun, teman-teman semua, jika kita melihat lebih jauh melalui kacamata aktivis HAM dan para sarjana-sarjana hukum, kami sebagai mahasiswa perlu melek akan fenomena ini. Justru dianggap sebagai sebuah reinkarnasi kolonialisme. Mengapa demikian? Kita saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Mengapa demikian krusial? Apakah ini suatu merupakan bentuk modernisasi hukum yang progresif atau justru sebuah regresi demokrasi yang pada akhirnya hanya mengkhawatirkan masyarakat sekitar? Baik, sekarang kita akan bahas secara mendalam. Memasuki tentang analisis, norma melalui teori moralitas hukum. Ketika kita berbicara hukum, secara teknis kita dapat melihat aturan ini sebagai sebuah larangan atau tidak. Oke, namun jika ditinjau secara mendalam, secara epistemologis, norma ini sebenarnya gagal untuk memenuhi sebuah standar yang ditetapkan. Mengapa demikian? Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law yang menekankan hukum itu harus memiliki kejelasan ataupun frasa menyerang harkat dan martabat. Mengapa demikian? Dalam buku tersebut merupakan sebuah norma-norma kabur yang bersifat elastis, sebagaimana dialektika yang berkembang di ruang publik. Nah, ketika di ruang publik ini adalah potret nyata pasal karet yang berpotensi menciptakan chilling effect. Mengapa demikian? Sebuah kondisi di mana warga-warga negara Indonesia itu memiliki rasa takut untuk melayangkan kritik karena batasan-batasan antara kritik yang membangun dan penghinaan terhadap presiden tersebut. Nah, perlu kita garis bawahi, menjadi sangat subjektif di tangan aparat penegak hukum. Kenapa demikian? Kami sebagai mahasiswa hukum lebih jauh lagi jika kita meninjau dari aspek sumber hukum formil, kita wajib merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 013 sampai 22 atau PUU 4 pada tahun 2006. Mahkamah Konstitusi secara tegas telah membatalkan pasal penghinaan presiden. Mengapa demikian? Karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, langkah-langkah ataupun upaya-upaya legislator untuk menghidupkan kembali norma-norma yang sudah dinyatakan hilang untuk hal tersebut merupakan sebuah bentuk ataupun proses dalam konstitusional atau yang sering kita kenal dengan konstitusi. Baik, kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu dalam pengembangan terhadap konstitusi secara material diklaim bahwa hukum ini adalah produk politik hasil pemufakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat, justru mengkonfirmasi kekhawatiran mengenai merosotnya kualitas demokrasi di negara Indonesia pada saat hari ini, di mana fungsi check and balance antara pemerintah dan parlemen mulai memudar. Check and balance sudah tidak lagi berguna
sebagaimana fungsi dan perannya, kehilangannya substansi akan hal tersebut. Kemudian pada analisis kali ini, saya juga menemukan adanya pelanggaran berat terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mengapa demikian? Yang pertama, terjadinya pelanggaran asas kejelasan rumusan karena legislator tidak mampu untuk memberikan parameter terhadap masyarakat kuantitatif mengenai harkat dan martabatnya. Oke, sehingga mencederai hak-hak warga negara Indonesia atas kepastian hukum, kemudian dengan asas-asas yang lainnya. Kemudian poin yang kedua yaitu pasal ini bertabrakan, menabrak asas kesesuaian materi muatan dan prinsip equality before the law, ataupun yang sering kita kenal dengan adagium semua manusia sama di hadapan hukum. Jika presiden adalah rakyat yang diberi mandat ataupun jabatan, mengapa beliau harus mendapatkan perlindungan pidana yang lebih istimewa dibandingkan rakyatnya sendiri? Seperti itu. Karena hukum itu tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas. Kami sebagai mahasiswa hukum perlu untuk memperhatikan hal itu. Yang ketiga yaitu pengabaian terhadap ratio atau keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa asas keterbukaan dan partisipasi publik itu bermakna, sangat bermakna, atau tidak dijalankan secara substansial dalam proses legislasi ini. Maka negara Indonesia akan bobrok, negara Indonesia akan hancur apabila presidennya atau pemimpinnya itu seperti itu. Pada kesimpulan kali ini, solusi saya sebagai akademis, riset ini menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada ego sektoral pembentukan undang-undang yang cenderung mengedepankan stabilitas kekuasaan di atas kedaulatan hukum. Oleh karena itu, diperlukannya rekomendasi ataupun pikiran-pikiran masyarakat yang untuk ditampung dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi total untuk mengubah delik ini menjadi delik aduan yang benar-benar bersifat personal tanpa embel-embel jabatan. Perlunya dilakukan check and balance dengan sesuai dan benar, dengan tepat. Perlu dilakukan pula harmonisasi dan sinkronisasi dengan standar kacamata HAM internasional untuk mencegah kriminalisasi terhadap kritik tersebut. Maka kita selalu mengingat pesan Gustav Rabjuch bahwa hukum harus mengandung 3 nilai dasar. Apa saja 3 nilai dasar itu? Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua yaitu kemanfaatan, dan yang ketiga yaitu kepastian. Mungkin kurang dan lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.